penyakit yang paling berbahaya di atas dunia ini, yang dapat menghancurkan harapan bangsa, harapan agama, dan harapan desa Tanjung yang kita cintai pada saat sekarang ini, yaitu adalah... Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan sahabat online mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Semoga sahabat online semua mendapatkan amal jariah. Penyakit narkoba. Narkoba yang menjadi saran atau targetnya adalah para pemuda dan para remaja. Padahal kita ketahui bersama bahwa pemuda, remaja adalah harapan bagi kita bersama. Akan bagaimana warnanya, akan bagaimana bentuknya desa Tanjung yang kita cintai pada saat sekarang ini, baik di 5 tahun yang akan datang, bahkan lebih lama daripada itu. Maka pemuda sekaranglah jawabannya. Apabila generasi kita telah rusak, apabila generasi kita telah buruk, baik itu pengaruh penyakit judi ataupun yang namanya penyakit narkoba, maka kehancuran suatu desa sudah dimulai di hadapan mata kita. Maka daripada itu saudara-saudaraku, marilah sejenak kita renungi. Kita melihat di dalam penjara betapa banyak saudara-saudari kita yang dimasukkan ke dalam penjara akibat berurusan dengan yang namanya narkoba. Dan juga kita banyak melihat di rumah sakit betapa banyak saudara-saudari kita yang dimasukkan ke rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit akibat menghisap atau mengkonsumsi yang namanya narkoba. Dan yang lebih parah lagi, bahkan mereka harus sampai kehilangan nyawanya hanya gara-gara mengejar barang haram tersebut. Melihat kejadian di atas saudara-saudaraku, apakah rasanya kita belum juga sadar? Apakah rasanya kita belum juga insaf? Tinggalkanlah saudara-saudaraku perbuatan yang dilarang oleh Allah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka daripada itu, sayangilah diri saudara, sayangi keluarga saudara, sayangi orang-orang yang berada di sekeliling saudara. Masa depan saudara masih panjang. Jangan coba saudara hancurkan masa depan saudara hanya gara-gara mengejar barang haram tersebut. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa maksud dan tujuan syaitan menghanyutkan kita umat manusia ke dalam meja perjudian? Adapun maksud dan tujuan syaitan tersebut telah dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridul syaitan ayyuqi'u bainakumul adawata wal baghdha fil hamri wal maisri wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Adapun maksud dan tujuan syaitan menghanyutkan umat manusia ke dalam meja perjudian adalah untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita dan menghalang-halangi kita untuk ingat kepada Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kita mau berhenti. Apakah terbukti saudara-saudaraku, lewat meja perjudian syaitan berhasil menimbulkan permusuhan di antara kita? Apakah itu terbukti? Kita melihat orang main judi, duduk di meja yang sama, saling berhadap-hadapan. Kalau kita lihat secara luarnya, mereka kelihatan akur, mereka kelihatan kompak. Tetapi itu cuma bagian luarnya saja. Sebenarnya hati batin mereka menendam, yang mana maksud dan tujuannya ingin mengalahkan lawan mainnya. Main sudah berjam-jam, yang menang mau berhenti main. Apa kata yang kalah? Berhenti lo, gue bacok lo. Itu bukti kalau syaitan telah berhasil menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita lewat yang namanya meja perjudian. Sejak setan ini diusir oleh Allah dari surga, mulai detik itu dia proklamasikan, mulai detik sekarang ini Adam dan keturunannya menjadi musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan Adam, saya akan sesatkan Adam beserta keturunannya. Gara-gara Adamlah saya diusir oleh Allah dari surga, kata syaitan. Dan saya tidak akan rela dan saya tidak akan terima jikalau seandainya Adam dan keturunannya bersenang-senang nanti di dalam surga, sedangkan saya disiksa oleh Allah di dalam neraka.
saya akan lakukan, kata syaitan, 1000 banyak cara untuk menggelincirkan Adam dan keturunannya. Salah satu cara 1000 yang dilakukan oleh syaitan tersebut termasuk ke dalamnya penyakit judi dan penyakit narkoba.